Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini adalah video ini banyak banget yang request terkait tentang lokasi ataupun wilayah yang mana banyak terdapat pabrik atau perusahaan-perusahaan di Korea Selatan ya. Ini aku buat video ini singkat aja dan pendek aja. Oke, jadi untuk lokasi di Korea itu ada tiga strata ya. Aku bilang itu ada tiga teritorial yang mana itu memiliki cuaca yang berbeda-beda. Di atas itu paling dingin, di tengah-tengah itu ya standar, pas di bawah itu nggak begitu dingin. Maksudnya itu ketika musim dingin itu saljunya nggak tebel banget gitu ya. Dan untuk daerah atas itu seperti daerah Seoul, Incheon itu di sana tuh cukup dingin. Jadi untuk kawan-kawan yang suka dengan winter ataupun salju itu bisa standing di daerah atas gitu ya. Jadi di sana itu memang saljunya itu di bulan 12 nanti sampai bulan 1 itu musim dingin di sana tuh saljunya tebel gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang suka dengan salju itu bisa standing di daerah atas. Jadi teman-teman itu cek aja di peta Korea di seputar Ansan di daerah atas di Seoul, Incheon itu di sana cukup dingin. Maksudnya itu saljunya tebel. Untuk daerah industri di sana juga merata ya kawan-kawan semuanya. Di Korea itu hampir merata terkecuali untuk daerah Seoul ya. Itu di Seoul itu karena ibu kota. Jadi banyaknya kantor-kantor di sana. Tapi untuk seperti industri itu menurut saya pribadi itu kurang gitu ya. Tapi kalau dari Incheon, Ansan, dan lain-lain di daerah atas itu masih oke, masih banyak ya, merata. Nah, untuk berikutnya ini adalah di daerah tengah ya, kayak seperti daerah aku ini Daegu. Aku selama di Daegu ini cuaca ya, itu kalau musim dingin ya biasa ya, maksudnya itu nggak begitu dingin-dingin banget. Salju ada, meskipun cuma satu kali, jadi kemarin ada salju tapi satu kali yaitu di bulan 1, itu cuma sekali. Jadi nggak begitu tebel seperti daerah atas gitu ya. Tapi tetap aja dingin gitu ya. Tapi dingin tapi nggak begitu seperti daerah atas. Itu untuk daerah Daegu. Daegu itu banyak ya. Di Daegu ini itu untuk industri itu banyak banget. Nggak cuman di daerah kotanya aja, tapi di pinggir itu ramai banget, banyak. Daegu itu meliputi Yongchon, Hayang, terus banyak seperti di daerah Gucci. Terus ada juga Wegan. Wegan tuh Chilgok, larinya Chilgok. Atau bisa juga kawan-kawan nanti ke daerah Kumi. Ini nanti banyak. Pokoknya teman-teman cek aja di peta Korea itu di daerah tengah gitu ya. Itu banyak di situ. Jadi Daegu itu pas saya di Daegu ya. Daegu tuh kadang cukup luas banget. Di sini tuh industri banyak banget karena saya sering bikin video terkait tentang Daegu gitu ya. Next berikutnya itu ada di daerah Busan ya. Busan itu daerah bawah. Busan itu di daerah itu banyak juga perusahaan, banyak. Hampir merata ya teman-teman semua, itu di daerah Korea ini memang hampir merata, hampir di seluruh wilayah ada. Untuk Jeju, nah ini kemarin yang bertanya Jeju ini saya kurang begitu paham daerah Jeju, tapi setahu saya itu Jeju adalah pulau ya untuk wisata, tapi nggak pabrik itu ya mungkin ada, tapi nggak sebanyak di daerah Daegu, Busan, terus juga daerah Gumi, daerah Incheon, dan banyak lainnya. Ini kota-kota yang saya sebut adalah kota-kota yang terkenal gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah yang lain tuh banyak banget di sini, hampir merata gitu ya, ada. Nah untuk teman-teman semuanya, kawan-kawan bisa pilih sendiri. Untuk jenis pekerjaannya juga nanti teman-teman menyesuaikan aja. Misalnya suka dengan pekerjaan yang berat-berat ataupun yang berbau dan besi-besi itu banyak. Jadi kawan-kawan tinggal pilih aja listnya. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi kawan-kawan bisa milih gitu ya. Untuk daerah itu teman-teman sesuai selera. Untuk yang dingin daerah atas, yang tengah Daegu ini salju nggak begitu banyak. Terus di daerah bawah juga sama. Jadi kawan-kawan bisa milih gitu ya, menyesuaikan aja. Untuk pekerjaan juga sama. Yang suka dengan jenis pekerjaannya, teman-teman tinggal milih aja sesuai dengan hati nuraninya. Sukanya yang apa, tinggal pilih-pilih. Nah biasanya memang ketika udah nyampe sini itu pengalaman saya pribadi ya. Pas terbang itu kadang nggak sesuai gitu ya. Ya cuman formalitas aja. Kadang nggak pas, kadang juga pas juga. Jadi pokoknya ya teman-teman berdoa aja. Tapi untuk daerah ya saya rekomendasikan yaitu kalau saya dulu sendingnya tuh Daegu, terus daerah Busan, terus sama daerah Gumi. Itu dulu saya daerah itu ya. Ya jadi kawan-kawan nanti yang mengikuti silahkan. Kalau mau untuk daerah lain juga silahkan, karena di Korea itu hampir pabrik itu merata ya teman-teman semua. Jadi nggak cuma di satu wilayah aja, tapi di wilayah yang lain juga sama. Di sini pabrik tuh banyak banget. Ada ribuan ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa pilih daerah itu masing-masing gitu ya. Nah berikutnya ini terakhir untuk apa namanya? Untuk jenis pekerjaan ini ya, saya dulu pilihnya adalah sacul plastik ya. Sacul karena plastik itu larinya sacul. Ada juga kan seperti spare part mobil, elektro dan sebagainya, nanti kawan-kawan bisa milih gitu ya. Ini untuk kawan-kawan yang kemarin banyak banget bertanya
untuk domisili ataupun wilayah dan jenis pekerjaan. Nanti kawan-kawan bisa pilih sesuai dengan selera masing-masing. Untuk pekerjaan gajinya berapa, lemburnya banyak atau tidak, itu nanti sesuai dengan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Karena nggak bisa ditentukan juga. Pabrik ini lemburnya banyak, pabrik ini lemburnya dikit, kita nggak tahu. Karena kita belum terjun ke pabriknya tersebut ya. Karena di tempatku juga begitu juga. Pabrik itu ya ritmenya naik turun ya. Kadang lemburannya banyak, kadang lemburannya juga sedikit. Jadi sesuai dengan keadaan. Jadi nggak bisa dipatokkan. Pabrik ini jenisnya ini nanti gede gajinya kayak gitu ya. Di tekstil gajinya gede, ini ada yang kecil. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, itu adalah video pendek untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti untuk sending kawan-kawan bisa pilih aja menurut hati nurani teman-teman sendiri gitu ya. Jadi supaya lebih enak dan mudah. Oke, itu aja informasi untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan. Salam sukses untuk seluruh pahlawan devisa dimanapun berada.